kayaknya di ngaji di majelis taklim ini kayaknya saya ya yang paling alim nih kayaknya. Jadi memandang dirinya itu dengan penuh seolah-olah dia memiliki kesempurnaan dan menganggap orang lain itu makanya dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa abdul penyakit kronis. Jadi ujub itu termasuk penyakit kronis. Nah, kalau sudah bicara penyakit kronis berarti sangat-sangat berbahaya penyakit ini. Maka nanti itu berapa banyak orang-orang yang dulu ditempatkan oleh Allah di dalam neraka itu karena penyakit kronis, penyakit sombong, penyakit merasa dirinya memiliki kelebihan. Karena bisa jadi juga wujud dalam ilmu pengetahuan. Dia merasa seolah-olah dia lebih ahli. Jadi kalau ngaji itu dia lebih gurunya siapa ya? Menarik itu. Coba kemarin ngajar. Jadi kadang-kadang sering kali merendahkan orang lain. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaqa dinuhu adiyana al-fatarati wa qalihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدب نقبه وحكمه في الدارين آمين. Inal mahmud Ustaz Edi Al-Fahid Dari Makafannya Bidulih Hayatihi Warahmatullahi. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah majelis kajian doa Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, walaupun Saudara sudah lewat dan hari ini kita sudah di tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu afu ankum bil khair. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa fitrah, kembali kepada kesucian setelah kita menikmati keindahan di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan hari ini kita kawana dan umum lagi seperti bayi yang terlahir kembali dari rahim ibu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah, masih seputar tentang ma'asil qalbi, maksiat. Pada kajian ini kita akan bicara tentang al-ujubu wal kibru wal fakhr. Ujub, takabur, dan fakhr. Ini 3 penyakit hati yang paling berbahaya dalam kehidupan. Maka kata Imam Ghazali, al-ujubu wa ammal ujubu, dan adapun ujub. Ujub itu apa sih? Ujub itu ijabul insan binafsihi,
Jadi mengagungkan seseorang akan dirinya, itu namanya ujub. Jadi kayak ada kekaguman seseorang itu kepada diri. Yang mempunyai yang ainil kamal. Jadi dia memandang dirinya itu terlalu sempurna. Itu ujungnya. Ma'anis ya nikmatillah, sehingga kemudian dia merupakan nikmat. Wa adami nisyati ilallah ta'ala, sehingga dia tidak mengembalikan keutamaan itu kepada Allah. Di ujung itu ijabu insan binafsi, mengagungkan seseorang itu terhadap diri. Mengagungkan ini bisa jadi dalam konteks ibadah. Dia merasa ibadahnya itu lebih hebat dari orang. Hanya malam ini tahajud saya yang paling hebat. Saya yakin Ustaz Dedi nggak bangun. Kayaknya di ngaji di majelis taklim ini kayaknya saya ya yang paling alim nih kayaknya. Jadi memandang dirinya itu dengan penuh seolah-olah dia memiliki kesempurnaan dan menganggap orang lain itu makanya dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa abdul umum penyakit kronis. Jadi ujub itu termasuk penyakit kronis. Nah, kalau sudah bicara penyakit kronis berarti sangat-sangat berbahaya penyakit ini. Maka nanti itu berapa banyak orang-orang yang kemudian ditempatkan oleh Allah di dalam neraka itu karena penyakit kronis. Penyakit sombong. Penyakit merasa dirinya memiliki kelebihan. Karena bisa jadi juga ujub dalam ilmu pengetahuan. Dia merasa seolah-olah dia lebih ahli. Jadi kalau ngaji itu dia lebih gurunya siapa? Cuma hari gitu. Coba kemarin ngajar. Jadi kadang-kadang sering kali merendahkan orang lain. Makanya di satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sedang berjalan tiba-tiba melihat ada kerumunan orang. Jadi sahabat itu pada berkerumun, tahu berkerumun, berkumpul. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kerumunan tadi. Sahabat bilang, ya Rasulullah jangan dekat-dekat. Kenapa? Kata Rasulullah, ada orang gila yang lagi ngamuk ya Rasulullah. Rasul melihat orang yang disebut gila oleh sahabat. Lalu Rasulullah melihat orang itu bilang, dia tidak gila. Dia itu sedang mubtala. Orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Kamu tahu nggak orang yang gila itu, kata Nabi? Nabi malah menanya lagi, kamu tahu orang yang gila itu? Sahabat terdiam. Sampai ada sahabat bilang, Wallahu a'lam Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, orang yang gila itu orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan dan menganggap orang lain itu hina. Makanya ini dianggap sebagai penyakit kronis. Jadi banyak orang-orang yang kadang-kadang ujub dengan ilmu pengetahuan, ujub dengan harta. Kalau bisa 8 keturunan hartanya nggak habis. Kita kan 7 turunan. Ini 8 turunan, berarti kan kaya banget tuh. Kadang-kadang juga ada dari orang ujub dengan penampilan. Saya di sini singgah insya Allah. Ada ibu-ibu pengajian yang kelas elit. Saya suka ngajar di kelas-kelas elit. Ada yang di Widya Chandra. Ini saya lihat ibu-ibunya, ya Allah, penampilannya luar biasa. Saya yang ngasih pengajian jam 10, jam 9 sih udah datang.
Saking semangatnya Pak, pakaian ini pensi, ini cuma kerudung dikit aja. Biasa, ibu-ibu sosialita gitu loh. Ustaz jam 10 ya, udah jam 9 udah datang Ustaz itu kalau nanya Ustaz, itu kadang-kadang mohon maaf, ini kan random. Nanya kan Ustaz di bola-bola gitu. Itu bisa jadi ujung dengan penampilan. Ya, itu berpotensi sekali kita bisa melakukan seperti itu. Ada yang suka ibu-ibu kalau orang haji itu kepalanya suka begini, supaya terlihat orang bawa kerudungnya baru. Ujung di dalam hal masalah penampilan berbahaya sekali. Makanya ijabul insan binafsihi, mengagungkan seseorang itu terhadap dirinya seolah-olah dia yang memiliki kesempurnaan dan tidak boleh tidak merendahkan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan la tahqiranna syai'a, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kita tidak tahu, bisa jadi orang yang kita remehkan ada sesuatu yang dia miliki kelebihan dibandingkan dengan. Dan saya ulang ingat cerita bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa ini kan Nabi yang diberikan oleh Allah keutamaan melebihi dari manusia kebanyakan. Nabi Shu'aib alaihissalam pernah diceritakan sama anaknya yang kemudian menjadi istrinya Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Shu'aib itu melihat sisi di mana Nabi Musa itu bisa mengangkat batu yang besar itu dengan sekali angkat. Nabi Musa itu punya kekuatan melebihi dari kekuatan berapapun gajah. Dia adalah Nabi Musa. Nah, suatu ketika, ini saya ulang ingat supaya kita ingat lagi. Karena kita ini kan manusia biasa, yang kata ahli psikolog, daya nalar kita bertahan cuma 4 hari. Ya, saya yakin deh, misalnya Bu Azora, bulan depan ini saya diskusi, Bu, bulan yang lalu saya pengajiannya apa ya Ustaz gitu. Benar nggak? Ya sih kita gitu. Makanya kenapa kemudian kita disuruh nyatet supaya kagak hilang. Ya kan, inna sam'a wal basar wal fuad, telinga, visualisasi gitu baru masuk ini. Insya Allah nggak lupa. Iya. Kalau di kita ini rata-rata, tapi memang saya suka membandingin. Saya pernah beberapa kali ceramah di Malaysia dan ada kajian seperti ini, tapi untuk orang-orang terbatas. Jadi saya perhatiin orang-orang yang dari luar Indonesia itu banyak bawa catatan. Maksud saya ada konsulat dari Filipina, gitu, ada Brunei, banyak bawa catatan. Ya, tapi orang Indonesia itu enggak bawa. Itu menunjukkan bahwa orang Indonesia memang hebat-hebat. Nah, itu ahli psikolog. Makanya orang Jepang itu selalu tuh ngomong orang Indonesia. Iya, sampai nelfon aja kan kita. Coba ya, nggak pernah ganggu ini kita. Ya. Orang Indonesia itu nelfon berjam-jam itu nggak ngerusak otak, karena radiasi handphone berbahaya sebenarnya. Tapi orang Indonesia nggak ada itu. Nelfon berjam-jam tetap nggak ngerusak otak. Sampai orang Jepang meliti. Ternyata orang otak Indonesia dari sini, tapi di Indonesia. Saya baca di WA. Jadi saya ulangi ingat, Nabi Musa alaihissalam kan pernah suatu saat juga ketika mencapai tingkat spiritualitas dia, itu kan diuji oleh Allah. Artinya sanggup nggak Nabi Musa ini menyadari hakikat dirinya di hadapan Allah bahwa dia bukan siapa-siapa walaupun memiliki kelebihan. Diuji oleh waktu munajat. Dan Musa ini bisa bercakap-cakap dengan wakil Musa taklim. Jadi Allah itu bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam percakapan itu Allah cuma menekankan kepada Musa, besok kalau kamu mengajar lagi kepadaku, tolong kamu hadirkan makhlukku. Siapapun dia, manusiakah dia, binatang, kau hadirkan di hadapanku
di mana engkau lebih hebat, kau lebih sempurna dari dia, kau lebih punya keunggulan dibandingkan, kau hadirkan dia di hadapan. Jadi Nabi Musa disuruh dari makhluk yang Nabi Musa lebih hebat dari makhluk, dan makhluk itu lebih hidup. Itu perintah. Dan diperintah Allah, besoknya Nabi Musa berangkat mencari makhluk yang namanya manusia, di hutan, di gunung, di lautan, di darat. Enggak ada satu pun Nabi Musa menemukan makhluk yang diminta oleh Allah di mana Nabi Musa lebih mulia di makhluk. Karena Nabi Musa melihat setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, apalagi manusia, itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Makanya tadi kata Nabi Muhammad, ya syai'ah, jangan pernah kita meremehkan orang lain. Bisa jadi yang kita remehkan itu punya keutamaan dibandingkan. Ustaz Dedi itu mungkin kalau suruh ceramah mungkin nggak sehebat misalnya agak saya lebih dibandingin dia. Tapi kalau itu duit dia lebih hebat. Dia itu duit maksudnya belanja itu dia jago. Kalau saya nggak bisa. Ada punya kelebihan pada orang arif. Mungkin kalau disuruh mengajar alfiah dia nggak bisa. Saya bisa. Tapi kalau sudah urusan mereka siapa yang nggak kenal arif di Mampang? Jadi begitu yang ditemukan oleh Nabi Musa alaihissalam punya kekurangan dan punya kelebihan, makanya kita nggak boleh ngeremehin orang. Akhirnya kelewat binatang kan Nabi Musa. Akhirnya dilihat Nabi Musa ada burung merak gitu. Lagi diam, kata Nabi Musa, ini burung, nggak ada apa-apa keistimewaan ini. Mungkin barangkali aku bisa bawa di hadapan. Ternyata ini diangkat itu punya saya, Allah, keindahan pun terpampang di hadapan Nabi Musa. Sampai Nabi Musa malu dia di hadapan burung itu. Ya, tadinya aku sempat meremehkan burung merak ini, ternyata dia lebih hebat. Sampai akhirnya Nabi Musa itu di antara kata putus asaan itu dia lihat ada anjing, butuh sakit-sakit. Ini anjing, udah butuh sakit-sakitan butuh. Karena ada keistimewaan. Barangkali ini yang Allah sudah tunjukkan kepada. Ternyata Nabi Musa melihat anjing buduk itu punya keistimewaan. Apa? Daya penglihatannya itu melebihi dari penglihatan saya. Daya penciumannya anjing itu melebihi dari penciuman kita. Makanya di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu kata Nabi, kalau kita mendengar ada anjing melolong di keheningan malam, banyak-banyaklah kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena anjing itu mengingatkan kepada kita ini untuk senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah dan memohonkan perlindungan kepada Allah, karena iblis dan setan senantiasa muncul ke lengan kita. Makanya dulu orang tua kita kan kalau ngomong ada anjing gonggong, bilangnya apa? Ada anjing. Jadi orang tua tahu itu hadisnya. Jadi kalau ada anjing menggonggong itu tandanya dia melihat iblis dan makanya jangan tersinggung kalau kita lagi lewat digonggongin sama anjing. Kata anjing saya tantu baru kelas. Akhirnya Nabi Musa nggak bawa di makhluk, kenapa? Dia lebih. Akhirnya Nabi Musa dengan tangan kosong menghadap. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku sudah mencari makhlukmu yang namanya manusia sampai ke binatang, di daratan, di lautan, di hutan. Aku tidak menemukan ya Allah di mana aku lebih mulia dari dia dan lebih semua makhluk yang kau ciptakan. Kullu syai'in majid, punya kekurangan dan punya kelebihan. Apa kata Allah? Hai Musa, kalau seandainya kamu hadirkan makhluk itu di hadapanku, di mana engkau merasa lebih mulia dari makhluk itu, sungguh engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Ini kalau seandainya Nabi Musa bawa itu makhluk, lalu menunjukkan kesombongan Nabi Musa. Makanya mungkin kalau seandainya kamu bawa saja makhluk itu di hadapanku, engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Jadi dianggap ini sebagai ada untuk penyakit kronis, penyakit yang sangat berbahaya. Makanya nanti di neraka itu kebanyakan rata-rata penyakit ini yang bisa menyebabkan kita mendapatkan hukuman.
Makanya penyakit hati itu berbahaya ketimbang penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani itu kan konsekuensinya cuma dunia. Walaupun semua ada konsekuensinya, tapi penyakit rohani itu bukan hanya dunia, tapi akhirat itu. Jantung itu dunia, penyakit liver dunia, nggak dibuat akhirat. Nggak mungkin nanti malaikat nanya, Ustaz jadi kenapa kita masuk neraka? Karena jantung. Tapi penyakit udara belakang penyakit kronis di akhirat itu. Itu kan nanti kebanyakan orang ditanya, kenapa yang masuk neraka? Sopok, hasut, dengki, ujung, macam. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa ada ukhuwah itu penyakit kronis yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita manusia. Kenapa? Wa huwa nazrul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal istidhar. Karena penyakit itu memandang seorang hamba itu kepada dirinya dengan pandangan seolah-olah dia mulia dan besar. Tapi yang ini ketika dia memandang kepada orang lain itu apa? Bi'ainil iftiqari wa dhulli, dengan pandangan penuh dengan kehinaan. Jadi orang itu disebut orang gila sebenarnya karena dia berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan dan menganggap orang lain hina. Itu orang yang gila sebenarnya. Ya, gimana gak gila? Yang sombong itu kan sebenarnya Allah. Itu tidak dia karena dia sombong. Ada sombong itu memakai pakaian kebesaran Allah, maka betapa marahnya Allah ketika ada hamba yang memakai pakaian kebesaran. Sampai Allah bilang, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong, walaupun sebiji jeruk. Walaupun sebiji jeruk atom. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi wujud. Kemudian ada kibir. Kibir itu sombong, mutakabir. Ya, mutakabir itu saya baca di dalam satu riwayat itu, bahwa kibir itu maksudnya batalul haq wa bughdun nas. Jadi orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu namanya kibir. Takabir, orang yang sombong. Hati-hati ya. Kenapa Allah kemudian setiap kali kita sholat itu kita awali dengan Allahu Akbar? Itu sebenarnya mengingatkan kepada kita yang berhak sombong itu cuma Allahu Akbar. Allah yang berhak diingatkan kita. Maka kalau dalam perspektif tasawuf, ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, sebenarnya kita sudah meninggalkan dunia, sudah meninggalkan Jakarta, sudah meninggalkan kampung halaman kita. Kita kemana? Kita sedang mi'raj. Kita sedang berjumpa dengan Allah. Maka nanti mengatakan as-sholatu mi'rajun. Sholat itu mi'rajun orang-orang yang beriman. Makanya selama kita masih ada sifat sombong, kita gak akan bisa menjadikan sholat kita itu. Nabi Muhammad itu ketika beliau di Isra Mi'raj, itu malaikat Jibril alaihissalam itu kan mendampingi Rasulullah itu dari mulai Masjidil Haram sampai langit ke-7. Tapi ketika masuk ke langit selesai ke Sidratul Muntaha, menuju Sidratul Muntaha, itu malaikat tertentu. Kata Nabi Muhammad, Jibril, nanti gimana? Dari awal kita udah komitmen dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Anda bersama saya dengan terus melanjutkan lagi pertama. Bahkan Anda yang memperkenalkan saya dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa. Tapi kok ketika bertemu dengan Allah itu tidak mau. Apa kata Jibril, nggak akan mampu aku menembus alam lahir, alam ketuhanan, alam privasi Tuhan. Hanya manusia-manusia yang memiliki kejernihan yang bisa menembus alam.
Makanya Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj kan dibedah dulu. Nabi Muhammad itu udah 3 kali bedahan. Ya, saya ini menjadi dibedah orang. Doakan beliau biar sehat. Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya Rasulullah itu satu-satunya hamba Allah yang bisa menembus 3 alam sekaligus dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Alam nasut, alam ketuhanan, alam malakut, alam kemalaikatan. Seluruh malaikat ada di alam itu, dan ada alam jabarut, alam di mana Allah memberikan otoritas kepada malaikat-malaikat tertentu untuk menghuni alam itu. Ada Jibril, ada Israfil, ya. Tapi tidak semua malaikat bisa menembus itu. Jadi malaikat ada yang ditempatkan oleh Allah. Ada malaikat yang pertama. Bahkan ada langit ke-7 itu malaikat yang sampai sekarang ini dalam keadaan sujud. Inna lillahi fis samaa'i sabi'ah. Malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang dimiliki oleh Allah yang ada di langit ke-7. Yang sekarang itu ngapain? Sujud, sedang sujud. Kapan malaikat itu sujud? Sejak dia diciptakan oleh Allah sampai sekarang itu malaikat sedang sujud. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Itu malaikat sekarang ini lagi sujud. Takut dia kepada Allah. Saking takutnya itu malaikat. Nanti faiza yaumil kiamat, apabila pada hari kiamat, rofaku musaku, mereka angkat kepala mereka. Itu pun dia bilang apa nanti? Faqalu, maka mereka berkata, subhanaka ma'abannaka haqqa ibadati. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh aku belum bisa maksimal dalam menghambakan diriku kepadamu. Terus sekelas malaikat yang hidupnya sujud sampai hari kiamat, dia bilang, subhanaka ma'abannaka haqqa ibadati. Suci engkau ya Allah, aku belum bisa maksimal dalam penghambaan diriku di hadapan. Kita mau masuk surga. Ya, hal amal ibadah kita baru secumit itu. Makanya tak terhina kalau kita masuk surga karena amal ibadah kita. Ya, terlalu hina kalau kita masuk surga karena amal ibadah kita. Makanya Allah nanti masukin kita ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang. Nabi Adam kesalahannya cuma aku. Ini makan kecemplung. Ibu bayangin buah kuli itu kayaknya ada serem gitu. Buah kuli itu buah biasa, kayak buah-buahan lah yang kita beli itu. Ya mungkin kalau kita ini kayak buah, ya buah-buah yang kita biasa konsumsi. Ya kalau buah yang serem nggak mungkin Siti Hawa nafsu gitu kan. Iya, karena buahnya enak ranum. Makanya ini saya baca itu di dalam kitab tafsirnya Ruhul Bayan itu waktu Nabi Adam dengan Hawa mencicipi buah kuli. Itu pada saat sampai di sini tuh buah kuli, Nabi Siti Hawa ingat tuh pesan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka kemudian satu riwayat, jadilah perempuan memiliki buah dari isi. Makanya laki-laki kadang-kadang melihat itu bawaannya agak tega ya itu. Nah, Adam sampai di sini, maka itu jadi kemudian jadi hukum. Satu riwayat itu. Ini kalau kita cari-cari gitu ya, Nabi Adam itu kan ketika dalam kesendiriannya itu kan dia merasa kesepiannya sampai dia bilang, dah nanti kesepian kenapa? Ya nggak enak juga ngomong dengan kulimat banyak. Kalau nggak tega, maka diciptakanlah Adam, Siti Hawa itu dari tulang rusuknya yang kiri. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang tulang rusuknya nggak ada, ya dicari itu. Nah kita ketemu beliau. Makanya kalau istrinya jadi kalau garbahan di sini tenang, bawa. Karena tulang rusuknya udah ketemu. Ya udah.
Ya si Ali itu lagi nyari-nyari belum ketemu itu terus ada ada kesalahannya cuma satu, makan buah pun diusir. Lah kita kesalahannya segudang pengen masuk surga. Maka jadikanlah seluruh ibadah kita itu karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Jadi sombongnya begitu. Merasa dirinya itu ya benar dan kemudian meremehkan orang lain. Jadi kalau bahasa ini batalul haq. Jadi menolak kebenaran itu sombong. Kita kan sekarang sesuai itu. Kita ini mentang-mentang informasi itu datang dari anak kita, seolah-olah kita meremehkan informasi. Apalagi pembantu. Buku ada informasi ini, buku begini-begini. Allah, kamu ini sok tahu gitu kadang-kadang. Kita suka ngeremehkan. Yang datang itu kadang-kadang dari pembantu, dari anak kita. Tapi giliran yang datang dari pejabat kita, makanya kadang-kadang kita WA itu seneng banget gitu ya kalau udah ngirimin yang kira-kira hoax itu. Nah sedangkan fakhr izharul insan muhasinatil wa fakir. Jadi kalau fakhr itu menampakkan kelebihan, menampakkan kelebihan dan kebanggaan diri kita. Itu fakhr. Jadi menunjukkan gitu. Ada kesannya ingin menampilkan bahwa saya ini orang hebat. Itu fakhr. Tiga ini yang disebut dengan Adzabul penyakit kronis yang dimiliki oleh manusia yang seringkali hatinya tidak. Inilah yang termasuk bagian dari penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan. Walati jatuhu ala lisan dan dampaknya kepada lisan dengan penyakit tiga tadi, fakhr, kibir, kemudian ujub. Ala lisan atas lisan kita apa? Ayyakula ana wa sehingga akhirnya muncul satu sikap di dalam diri kita, saya loh. Itu kalau udah ngomong saya, yang ada adalah kesombongan yang muncul di dalam diri. Orang kalau bukan saya, ya ini kadang-kadang kita merasa diri kita paling. Kalau iblis ini sebagaimana yang diucapkan iblis laknatullah alaih, ana khairun min, aku lebih hebat dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab, kata iblis, aku diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam dari aku yang lebih hebat. Itu yang kemudian akhirnya menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah mau menciptakan khalifah. Selain malaikat, iblis pun menolak waktu itu. Malaikat sendiri juga protes kok. Nah itu tadi, kenapa kemudian malaikat nggak menembus tadi itu ke Sidratul Muntaha? Karena kata Abdullah bin Umar itu, malaikat ketika dia protes terhadap kebijakan Allah, malaikat merasa akhirnya salah, berdosa. Malaikat bilang, qalu la taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, akankah kau menciptakan makhluk yang akan bikin onar, bikin pertumpahan darah lagi di muka bumi ini? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sudah cukup kami yang akan bertasbih memuji kebesaran Allah. Itu di dalam tafsir Jalalan itu, Syekh Jalaluddin Asyuti dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahdi itu mengatakan bahwa seolah-olah malaikat itu ingin mengatakan kamilah yang lebih berhak menjadi khalifah ketimbang Adam alaihissalam. Jadi ada keinginan malaikat ketika dia mengatakan itu. Jadi
Ketika Allah hadirkan itu malaikat Nabi Adam alaihissalam dengan berbagai macam keutamaan yang diberikan oleh Allah, maka kemudian Allah bilang, usjudu li Adam, kalian sujud kepada. Sujud dalam artian takiyah, penghormatan, bukan sujudnya kita seperti kepada Allah, bukan. Sujud sebagai bentuk penghormatan atas kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis, maka malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Alasannya apa? Tadi khalaqtani min minna wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Lebih hebat. Itulah kemudian menjadi cikal bakal iblis kemudian dikeluarkan oleh Allah dari. Ada timbul pertanyaan, Ustaz, kan iblis sudah dikeluarkan dari surga, kok kenapa dia balik lagi? Kok bisa masuk lagi? Sehingga dia menggoda Adam alaihissalam sampai kemudian keluar. Itu ada dua versi. Ada mengatakan bahwa Adam walaupun sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga, tapi Adam masih diberikan otoritas untuk datang lagi ke surga. Umumnya udah dikeluarin sama gubernur, bukan lagi penduduk kota Jakarta. KTP-nya udah di blacklist. Karena tinggalnya di Tangerang. Apa? Enggak boleh memilih kemudian ke Jakarta. Boleh. Boleh. Udah dikeluarin KTP-nya. Udah bukan lagi penduduk Jakarta. Tapi Bu Mimin masih boleh seliweran Jakarta, naik busway boleh. Itu iblis. Ada sebagian yang mengatakan dia masih bisa itu masuk ke dalam. Walaupun ada lagi sebagian yang mengatakan, wah udah total, nggak boleh. Udah nggak boleh. Nah, maka bagaimana caranya kemudian iblis masuk lagi ke surga? Satu riwayat melalui seekor ular. Masuk, kemudian dia akan kena oleh ular ini. Kemudian dia ketemu Siti. Tapi Adam juga sebenarnya nggak mau ibu makan buah ini. Cuman itulah propaganda iblis itu. Ketika iblis mengatakan, ya Adam hal adillukum ala sajaratil khuld. Awalnya iblis kan nangis depan Adam. Kata Nabi Adam, iblis, kamu itu kok kelihatan sedih banget. Iya Adam, bagaimana aku gak sedih Adam? Kenapa? Aku itu melihat kamu itu gimana, kesian, kamu ini kan orang baik gitu. Kenapa kok Allah melarang kamu itu dulu untuk tinggal selama-lamanya di surga? Sampai Allah melarang kamu makan buah kuldi. Anda tahu tidak? Al-Habibukum ala sajarul khuld. Mau aku tunjukkan tuh buah kuldi. Kuldi itu artinya ketawa. Kalau seandainya kamu makan sama istrimu, kamu akan kekal di surga. Makanya Allah nggak menginginkan itu. Nah, itu yang aku bikin sedih. Orang sebaik kau nggak boleh kekal. Nah, Adam itulah manusia yang punya perasaan. Iblis. Jadi gimana nih yang aku bisa bantu? Makan buah. Aku senang kalau kamu kekal di surga. Loh, Allah kan bilang, wala taqrabu syajarah fatakuna minadh dhalimin, dan jangan kau dekati pohon, kamu nanti jadi orang zalim. Allah sudah ultimatum iblis, aku nggak boleh makan buah itu, deketin aja nggak boleh. Nah, disitulah iblis bikin propaganda. Wa qasama billah, iblis bersumpah di hadapan Adam bahwa Allah sudah membolehkan. Makanya ketika Adam itu disidap oleh Allah karena dia makan buah kuldi itu, disidap. Karena iblis bersumpah waktu itu demi Allah. Allah sudah membolehkan. Makanya iblis ketika itu haram disidap oleh Allah, ada kenapa kamu makan buah kuldi? Bukankah itu terlarang? Apa jawaban Anda? Ya Allah, bagaimana mungkin ada sebuah kebohongan ketika namamu itu disebut? Dijadikan sumpah. Makanya orang kalau udah sumpah kan pasti merasa demi Allah, berarti tidak ada kebohongan. Nah, iblis itu mencatut nama Allah hanya untuk mengelabui Adam alaihissalam. Makanya Allah paham bahwa kesalahan tidak mutlak Adam alaihissalam. Makanya ketika Adam keluar dari surga, Allah kasih pesangon. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Allah kasih pesangon, minta doa.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah zalim pada diri kami sendiri. Kalau seandainya kau tidak ampuni kami orang-orang yang merugi. Ya Allah. Maka Nabi Adam kemudian diterima taubatnya oleh Allah karena membaca doa. Nah, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga dan dikasih pesangon karena memang dia muncul kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Itu jika ya. Jadi ada merasa, iblis merasa anak khalaqtani min nar wa adam wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat. Adam cuma diciptakan dari tanah, aku dari api. Masa api menyebabkan? Itulah yang menimbulkan kesombongan iblis sampai kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat sombong, dari sikap takabur. Karena itu disebutkan Imam Ghazali ada penyakit kronis yang harus kita hindari. Makanya ibu banyak zikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita dijauhkan dari sifat-sifat wujud hijabun nafsihi, membanggakan apa yang ada di dalam diri kita, kibir, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, dan fakhar itu ingin menampilkan segala kelebihan yang kita miliki kepada orang lain. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini barangkali yang bisa berikan ada waktu 4 menit untuk saya berikan sesi tanya jawab. Dan saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, dari jemaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Tapi biasanya orang baru tidak isi gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ceramah tentang kesombongan, kita kadang-kadang lupa, bukan kita mau bergabung sombong, tapi apakah sombong kita juga kecilan dalam hati itu, misalnya kita ini baru niat aja gitu, kan sampai niat itu kalau niat kita sombong baru ya dengan ya tidak, artinya tidak dengan ingin memamerkan apapun yang kita lakukan. Nah itu apakah tercatat sebagai kesombongan? Itulah hebatnya itu. Kalau kita berbuat baik, ketika perbuatan baik itu sudah ada di dalam benak hati kita, maka Allah memberikan nilai 1. Apalagi kita melaksanakan kebaikan. Tapi kalau keburukan enggak. Pokoknya kalau udah pulang lagi nih, pokoknya Mbak Devi mau saya cegah nih gitu. Mau saya ini. Itu kalau cuma baru niat. Tapi kalau sudah melakukan, itu yang kemudian akan diperhitungkan. Makanya banyak-banyak niat aja yang baik-baik. Ya Allah, kalau saya punya duit dia punya rezeki ini, kalau habis pengajian ini saya mau nyiapin nasi kepuli deh, beneran deh, gitu. Misalnya gitu ya. Gini nih, saya baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarqandi ini soal niat. Jadi kata Nabi, yu'tal abdu yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat itu didatengin seorang itu, hamba itu. Wa ma'ahu minal hasanat. Dia begitu banyak ibadahnya itu di dunia itu, sholatnya, zikirnya, hebat semuanya. Tapi di sisi lain, dia ini suka banyak dosa sama manusia. Dia suka kadang-kadang suka gibah gitu. Si hari itu gaya gini-gini, diceritain gitu misalnya. Atau kadang-kadang dia tadi banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang apa-apa. Nah nanti itu pada hari kiamat itu kata Nabi, si hamba itu dipanggil oleh Allah. Lalu kemudian orang-orang yang tadi pernah dijolimin hatinya dipanggil dia, ayuhan nas. Kata suara tadi, payunadi munadin, ada suara yang memanggil. Manusia, siapa yang pernah dizolimi oleh si fulan ini dia, tuntut dia.
Akhirnya pada nuntut orang-orang yang kalau bahasa hadis yang lain atadruna manil muflis, kalian tahu orang yang bangkrut itu orang yang di dunia rajin ibadah tapi juga rajin maksiat sehingga akhirnya ibadahnya itu habis untuk melompokin dosa-dosa dia. Jadi orang pada ngaruh, ada yang bilang ya Allah dia rajin sholat tapi dia nyakitin hati saya, akhirnya pahala sholatnya diberikan ke dia. Ya Allah, ya Allah dia memang rajin rajin puasa tapi dia berbuat dolim, pahala puasa dikasih. Sampai habis udah, nggak ada lagi dia punya ibadah yang dia bisa persembahkan di hadapan Allah. Nah disitulah wajib kalau untuk khairan dia merenung aja, merenung kenapa yang bisa begini tadi padahal banyak banget pahalanya sholatnya ngaji tapi kok udah nggak ada sama sekali. Allah datang. Apa kata Allah? Ya ibadi hambaku wahai hambaku, inilah kanzi. Aku masih memenuhi, aku masih menyimpan perbendaharaan amal. Yang aku nggak ceritakan sama malaikat. Jadi ada amalan-amalan yang memang malaikat tidak diberikan otoritas oleh Allah. Hanya Allah sendiri yang menyimpan. Jadi kalau puasa sholat, itu catat malaikat. Ngaji dicatat. Tapi ini ada amalan yang malaikat nggak diberikan otoritas oleh Allah untuk mencatat, Allah sendiri yang menyimpan nilai itu. Dan nanti pada hari kiamat akan dikasih oleh. Jadi kata Allah, ya ibadi wahai hambaku, aku masih menyimpan amalanmu yang aku nggak ceritakan sama mereka. Ya hamba ini gembira, ya Allah amalan apa itu yang kau simpan rapi sehingga malaikat sekalipun tidak tahu akan amalan itu ya. Apa kata Allah? Niyatuka fid dunia. Niat-niat kamu di dunia itu. Saya di niat kalau ada rezeki insya Allah banget. Ingin deh mau bangun pesantren. Doanya. Hari ya Allah kalau bisa diizinin sih punya istri 4. Ya ibarat meja itu kokoh. Itu aja belum ya. Kan namanya juga niat. Sebenarnya niat. Jangan musim ibu kasihan. Hanya niat deh. Semua niat-niat itu kata Allah niat luka di dunia, niat-niat kamu yang dulu di dunia. Kata Sabaina Dhofan yang aku catat itu sekali niat 70 kali lipat. Itu kita niat doang ya Allah kalau seandainya ada rezeki kata Bu Azhar, saya pengen banget ngasih nasi uduk nih Pak Jamaah gitu. Misalnya gitu ya, niat doang niat nggak usah ibu nggak usah tersinggung. Ya kalau memang ada boleh juga sih katanya. niat Bu Mimin ya Allah kalau pengen buat masakin jengkolnya ada nasi uduknya gitu ya. Ya, Allah yang pengen ya Allah saya mau bikinin udang yang mantap gitu itu niat doang sih niat walaupun tiap bulan kita nggak pernah ada itu nasi uduk yang penting niat udah dicatat itu kata Tuhan sebagai ladokan 70 kali lipat itu nilainya. Iya nilainya 70 kali. Ya Allah cuma niat doang apalagi kita mampu melaksanakan yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar niat tapi juga kita bisa melaksanakan dengan baik. Ya saya kira itu ya. Cukup ya dimintai yang gue ini ya iya maksudnya oh bacaan fi fi ada di dalam kitab di kita pernah bahas itu waktu itu tentang masalah bab sholat itu. Jadi hamdan mubarakan fi ada bacaan itu ada juga yang bacaannya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Itu ada di dalam bab mengenai sholat itu ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah kemudian kita membaca ada yang bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ada yang baca hamdan
kasiran mubarakan iya di bacaan. Di sini ada, nanti saya coba cari. Maksudnya ada bacaan yang dibaca pada saat kita mengucapkan Sami'allahu liman hamid. Kalau nggak salah di bab tentang bacaan-bacaan sholat. Bentar. Itu sudah lama gitu. Tapi begitu ibu baca. Ya. Sebentar saya baca itu di kitab masukin kayaknya di kitab ini saja. Kalau nggak salah di kitab itu. Jadi ada yang membaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Ada juga yang membaca hamdan kasiran mubarakan fi. Ada yang baca itu. Yang ibu tanya kan fi apa? Fi. Fihi. Nah gitu kalau aja. Ya. Bacanya fihi. Jadi ada apa namanya? Di mana? Hamdan kasiran mubarakan fi. Bukan pik. Pik itu di Jakarta Barat. Fihi. Fihi. Hamdan kasiran mubarakan fi. Bukan pik. Fi. Ya fi kembali kepadanya. Gitu. Jadi maksudnya hamdan kasiran pujian yang banyak. Thayyiban mubarakan yang baik yang penuh dengan keberkahan. Jadi jawaban kepada para yang tadi. Oh, iya. Jadi memang banyak juga yang Rasulullah itu dalam kitab Bulughul Maram itu kadang-kadang bacaan doa iftitah dia itu hampir puluhan, banyak gitu, ada berapa belas gitu. Jadi ada yang Nabi baca doa iftitah, ada yang Allahumma ba'id baini, ada juga yang Allahu Akbar kabira. Nah, kalau yang Allahu Akbar kabira itu diambil dari riwayat sahabat. Yang ketika Nabi sholat, ya, ada sahabat yang baca doa Allahu Akbar kabira, lalu kemudian selesai sholat Nabi negur, manil qail, siapa yang baca tadi? Akhirnya sahabat bilang, saya ya Rasulullah. Maka Allah membukakan pintu-pintu langit karena doa ini. Makanya kata Abdullah bin Umar, sejak saat itu aku membaca doa iftitah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Sampai ke kita kan kita banyak juga yang baca itu ya. Saya termasuk yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Mungkin ibu-ibu ada yang membaca, ada baca yang Allahumma fa'id. Silakan saja kan, karena itu sunnah. Yang namanya sunnah yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala. Dapat nilai ketika kita baca, ya nggak apa-apa kalau kita tinggalkan. Tapi kan kata Imam Ghazali, sunnah itu artinya keuntungan. Jadi kalau kita sholat fardu doang nggak ada sunnahnya, berarti kita ibarat dagang nggak ada keuntungan. Ya kan gitu. Makanya kerjakan yang sunnah-sunnah supaya hamba ibadah kita kerjakan. Gitu. Ya cukup ya saya kira. Nanya lagi. Ada lagi. Oh, sebentar ya Pak. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar dari siapa ya saya tadi mengatakan bahwa ada zikir. Lalu saya tanya kepada dia, tapi saya nggak ngerti gerakannya muter-muter. Lalu saya tanya ke Ustaz, apakah ada atau apa namanya zikir ahli zikir dan siapa? Terima kasih. Iya. Ahlul itu orang yang memang sudah menjadi rutinitas dia kerjakan, itu ahlul. Ya, zikir. Jadi ahlul zikir itu orang yang senantiasa tidak pernah melepaskan sedikit pun untuk selalu zikrullah, zikir. Jadi nanti segini,
ada orang-orang yang tidak melepaskan sedikit pun itu untuk senantiasa zikir. Karena memang perintah Allah, uzkuruni azkurukum. Kau ingat kepadaku, aku juga ingat kepadamu. Makanya kata Nabi, zikir ini harus menjadi rutinitas. Supaya kita bukan aja menjadi ahli sholat, tapi menjadi ahli zikir. Nanti konteks zikir itu lebih luas lagi sebenarnya. Tapi kita zikir dalam konteks yang satu ini. Jadi kata Nabi, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Siapa yang suka zikir pagi dan sore? Baca apa? 3 kali itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kata Nabi, karena haqqan Allahi ayyurdiyahu, maka hidupnya akan selalu berada dalam ridho. Orang yang sudah membiasakan zikir, jadi ahli zikir. Makanya orang kalau udah jadi ahli zikir, itu kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, katakan ayyardo bitadbirihi wa biikhtiyarihi lahu wa bimuriqodohi. Dia akan senantiasa ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah terhadap dirinya, dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya, walaupun itu benar-benar sulit sekali dia rasakan, pedih dia rasakan, pahit getirnya dia rasakan, tapi dia nerima. Orang kalau udah ahli zikir, ya dikasih kaya, kata Bu Azhar, alhamdulillah ya Allah. Dikasih miskin juga, alhamdulillah. Itu orang yang kalau udah ahli zikir itu gitu. Ayat dabin tadbirihi wa biikhtiar. Dia ridho terhadap apapun yang jadi ketentuan Allah. Dikasih sakit ya alhamdulillah. Dikasih sehat juga alhamdulillah. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang selalu ridho itu, antara sakit sehat sama aja, karena itu cuma salah satu asbab penyebab Allah memberikan kemuliaan. Makanya ada orang yang dikasih sakit, cara Allah memberikan dia kemuliaan dengan cara sakit. Sebab kalau buat orang nggak sakit misalnya, wah dia udah selalu di mulu-mulu nenteng tas misalnya gitu. Bersyukur kita dikasih sakit. Mungkin begitu cara Allah. Atau kita sehat, sebab kalau kita sakit kadang-kadang juga suka lemah di badannya, dikasih sehat supaya kita semangat. Jadi macam-macam tuh cara Allah itu. Jadi ada orang yang dikasih kaya oleh Allah, karena Allah tahu. Jadi apakah hati lain? Ahli orang yang senantiasa melakukan sesuatu itu secara kontinuitas. Ahli. Dan dia tahu bahwa ini tukang sholat sama ahli sholat beda enggak? Beda. Ya. Tukang sholat sama ahli sholat. Tukang sholat orang mau kita tidak ngerti tukang sholat. Tapi kalau ahli sholat, dia bukan hanya sholat tapi mengerti makna di balik itu ahli zikir. Jadi dia betul-betul menjadikan zikir itu sebagai sarana untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian bisa meraih ridho Allah tadi. Itu ahli zikir. Ya, kalau ini tukang zikir. Ini zikir dia ikut nih, gitu. Tapi nggak bisa memaknai gitu. Dari dulu kan belum dapat jodoh. Terima kasih Ustaz. Iya gitu Ibu ya. Mudah-mudahan mau meningkat nih ahli zikir insyaallah. Karena udah ada calon. Gimana Pak? Aku tanya, kita dalam sholat jemaah ini kan ada terdengar bahwa Al-Fatihah itu adalah harus wajib dalam satu rakaat. Apabila kita tertinggal tiba-tiba setengahnya atau sama sekali dia udah lumpuh, kita datang. Nah, apakah kita berdasarkan Al-Fatihah itu sampai dia sujud ruku atau kita langsung ikut ruku dengan jauh? Kalau juga kalau kita kita bareng dengan imam, kalau kita baca iftitahnya lama, nah terus imam itu tiba-tiba udah ruku, apakah kita nggak sampai terakhir atau enggak belum sama sekali? Itu apakah kita selesaikan apakah itu atau kita ikut ruku sama imam? Iya, ada beberapa. Kalau kita sholat berjamaah itu boleh kita membaca Fatihah, boleh juga ya, gitu. Apalagi kalau misalnya kita ini punya imam yang kadang-kadang terlalu cepat.
Makanya gitu, kalau dalam baca di dalam kitab Fathul Mu'in misalnya, atau di dalam kitab Matan Takrib, jadi sebenarnya posisi imam itu harus memberikan tenggang waktu itu untuk makmum membaca Fatihah terus terus. Misalnya gitu ya, Allah baca kita jangan terus baca Fatihah, sehingga akhirnya makmum lebih prioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Ya kan, ya kalau udah imam baca Fatihah fastan ya ulahu ansitu, istilahnya dengerin udah ya. Jadi kasih jeda, termasuk jadi kalau kita baca walau amin, itu pun aminnya imam dulu ya, jangan ini kadang-kadang makmum langsung nyautin ya, makmum imam dulu amin baru makmum, jeda namanya tuh makminah. Artinya memberikan makmum untuk membaca Fatihah. Bagi pendapat yang pertama, di mana Fatihah menjadi wajib bagi makmum ketika sholat bersama imam. Tetap aja dia harus pakai Fatihah. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa makmum itu ngikutin imam. Karena imam yang sudah menanggung semua. Itulah untungnya berjamaah. Yang berarti kalau saya buat analogi begini, kalau kita misalnya gini, saya jualan pisang, buat Zora beli, Ustaz ini pisang standar berapa? 20.000. Udah, ibu borong ya. Itu nggak lihat yang baik apa yang enggak, iya kan? Pokoknya diborong deh, satu tandan 20.000. Beda misalnya Bumi beli, Ustaz saya beli satuannya aja. Itu dicari yang bagus mana yang bagus gitu. Begitulah sholat berjamaah. Kalau kita berjamaah, Allah nggak ngeliat ini bacanya jelek Ustaz, udah 27 derajat. Fatihahnya itu dia pakai kaos saja ada tulisan demi janda kurang untuk mati mengganggu dia kemarin gitu. Sudah itu 27 derajat. Allah jamin semuanya. Sholatul jamaah khairu min sholatil fardhi bisa pakai istri nadanya. 27 derajat. Iya kan? Oke, semua ditanggung wajib. Beda yang tadi tuh orang yang sholatnya sendirian di rumah. Dia tuh Pak Fatihahnya nggak bagus, nggak dapat nilai aku, nggak dapat. Allah melihat-lihat dulu nih. Makanya ibu, kalau kita sholat di rumah, jangan lupa Pak dia kopi. Jadi dia yang menyempurnakan sholat. Nanti kan video mau kiamat ditanya itu. Ya malaikat kan awal wa yukasabu bihil abdu yaumul qiyamah, yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu kan sholat. Allah malaikat, Allah suruh malaikat pun dulu ini berarti. Malaikat lihat amal sholatnya apakah sempurna? Kalau sempurna sholatnya itu sempurna. Tapi kalau dia belum sempurna sholatnya, jangan dulu dicatat. Lihat sholat sunnahnya. Kalau dia malam tahajud, dia sholat qobliyah, dia sudah cukup menyempurnakan sholat fardu. Makanya jangan ditinggalin itu sholat sunnah. Ya, tahajud. Makanya bersyukur. Kalau kita dikasih WA, saya selalu WA. Itu belajar alhamdulillah ngerti. Walaupun saya nggak pernah jawab. Aduh, itu bersyukur. Saya dengan itu aja itu mohon maaf ya. Ibu tahu ibu misalnya ngirimin ke Umaya misalnya. Tahajud yuk begitu doang. Ibu tahu nggak? Itu Umaya tahajud ibu dapat nilai dari tahajud yang kuat. Mandala ala khairin fahuwa mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak orang berbuat baik, selama orang ini berbuat baik, ibu yang ngajak dapat kebaikan dari orang yang berbuat baik. Iya. Tapi iya tadi sebaliknya, mandala ala syarrin fahuwa mislu ajri. Siapa yang orang ngajak berbuat salah, dosa, selama orang yang berbuat dosa dia dapat dosa. Hari. Nih, dangdutan di mana nih? Di mana? Mau sama Ustaz mau gitu. Akhirnya saya Ustaz jadi biasa sekolah gitu, dia dapat dosanya. Makanya hati-hati kalau kita berbuat dosa itu jangan deh. Kalau ada yang nanya Ustaz, Mas gimana dangdutan? Dia baca. Daripada dia kesaweran, apalagi nunjukin Ustaz dia mau Ustaz mukit malah kesaweran dia. Gitu ya. Apa ya? Jadi kita bisa membaca sekadar imam kemudian memberikan kesempatan yang harus disebut dengan tumak. Makanya imam itu harus pintar, harus menguasai tentang fikih. Makmum juga gitu ya, makmum juga harus menguasai gitu.
Sebab ada makmum, ada bodoh. Ibu benar ada ceritanya. Terakhir saya mau nutup cerita, saya mau cerita imam yang bodoh. Jadi ada orang Betawi itu, orang Betawi, dia suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, anaknya dua jadi makmum. Tapi nggak apa ya cerita, saya cerita yang lain aja. Saya tersinggung hari itu. Nggak cerita gitu, ada makmum. Ini yang saya jelasin, makmum itu harus pintar. Ini ada makmum yang agak error. Namanya Bang Somad. Bang Somad ini orang penambak, mantan preman. Dia jadi makmum. Jadi waktu preman dihabisin sama Ahok, dia insya karena dia punya besan, punya mertua orang udah haji, anak Haji Hasan. Somad ini jadi mantunya Haji Hasan. Dapat nikah seminggu, si Somad dinasihati nama bininya, Fatimah. Kata Fatimah, Bang, abang sholat nggak bang? Berjamaah di masjid, malu kamu orang ayah abang mertua haji gak bisa sholat. Ya deh, cuman gue malu, gue gak ngerti sholat. Bang, sholat itu gampang. Pokoknya apa kata imam, pergerakan imam, abang ikutin aja bang. Bener, iya. Akhirnya dia pakai baju koko nih kayak saya, pakai baju cubluk kayak itu. Cuman kan sholat rambutnya brodol, preman, berhenti. Akhirnya dia ke masjid 7 bulan. Itu Haji Nawawi, imam masjid itu ada gemeteran. Imam preman, masih sopan ngapain ke masjid? Akhirnya dia masuk ke masjid, Pak Haji, saya mau sholat. Wis, alhamdulillah mana dia sholat. Ini dia sholat di belakang Haji Nawawi. Haji Nawawi satu Allah Akbar. Sholat takbir Allah Akbar. Haji Nawawi ruku, sholat ruku. Haji Nawawi sujud, sholat sujud. Abi Nawawi bangun dari sujud, rupanya sholatnya pecinya kesenggol pantatnya Haji Nawawi, jadi jatuh. Rambutnya kan gelap-gelap. Jadi waktu dia sujud tuh, dia nggak bangun, Haji Nawawi tidak bangun sholat, nggak bangun, rambutnya keinjak sama Haji Nawawi. Dia bingung, ya, namanya makmum nggak ngerti kan. Akhirnya dia takbir, aku waktu. Haji Nawawi nggak takbir, takbirnya kencang banget. Gue urusannya daripada ditonjok dari belakang, dia mau kabur nih urus. Akhirnya bener kata Haji Nawawi, kalau dia takbir lagi gue lebih baik lagi. Akhirnya Haji Nawawi dengar semua tahu, Bang Maknya ngingetin, Bang Haji ini ayah rambut keinjek nih, gitu. Soalnya takbir lagi Haji Nawawi, akhirnya dia lakas ribu. Kan di masjid ada penjahit, dia lari tuh Haji Nawawi. Semua ingat pesan bininya, Bang pokoknya apa kata imam, apa gerakan imam, apa ikuti. Dikejar Haji Nawawi. Merasa dikejar, larinya kenceng lagi. 7 balik tuh, 7 putaran masjid tuh dikelilingnya Haji Nawawi. Akhirnya sampai capek Haji Nawawi, duduk langsung depan pintu masjid. Langsung capek, semua ngaso juga. Si sobat bilang ini, Pak Haji, kalau sholat lari-lari. Saya baca di WA, Bu. Habis ceritanya mama sih kan. Udah kan itu ngomong kalau yang sakit saya takut hari tersinggung. Ya saya kira ibu bapak sekalian, mudah-mudahan Allah berkata hidayah buat kita semua agar kita selalu istiqomah dalam penghambaan ini kita di hadapan Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.